Hai semua, selamat datang di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk kasih like dulu ya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Oh ya, nyalakan juga notifikasinya ya untuk update terbaru. Terima kasih. Hai everyone, welcome back to my YouTube channel. YouTuber rumahan bermodal irit. Kali ini aku nggak akan review makanan enak, tapi aku akan bagiin ke kalian cara bikin satu resep masakan lagi yang berasal dari Kalimantan Selatan. Karena udah lama banget Foni nggak bikin edisi masuk dapur ya. Jadi kali ini kita akan masak-masak berhura-hura di dapur. Bagi orang Banjar itu ada makanan yang dikenal dengan nasi sop. Nasi sop itu apa sih? Jadi kalau kita di Jawa ini ya, di Pulau Jawa, di kota Surabaya ini kenalnya soto itu ya soto gitu. Soto itu dimakan pakai nasi gitu kan. Nah, kalau di Kalimantan Selatan itu ada soto. Soto itu dimakannya pakai lontong. Kemudian ada nasi sop yang dimakan pakai nasi. Nah, oleh karena itu, karena aku nggak terlalu suka lontong dan juga ribet kalau bikin lontong, lebih baik aku akan bagiin ke kalian gimana sih cara bikin nasi sop ala Banjar. Nah, kalian pasti penasaran kan? Jadi nasi sop dan soto itu pada dasarnya sama kuahnya, hanya yang membedakan soto pakai lontong, nasi sop pakai nasi. Tapi kalau di Kalimantan Selatan itu sop kita itu bening, tidak berwarna, polosan. Ya, tapi meskipun bening bukan berarti nggak enak. Oleh karena itu aku akan sharing ke kalian nih resep masakan nasi sop ala Banjar. Dan kita nggak usah lama, kita akan langsung ke dapur. Foni akan bagiin apa aja bahan-bahannya. Jadi langsung aja kita ke dapurku yang mungil. Di sini aku sudah menyiapkan setengah potong dada ayam ya. Sebenarnya bisa lebih nikmat kalau kita pakai ayam kampung, tapi berhubung aku nggak dapet, ya udah apa yang ada aja ya. Bahan berikutnya aku siapkan adalah satu buah kentang yang dipotong kotak-kotak seperti ini, dan juga 2 buah wortel yang diiris tipis bulat-bulat nih kayak gini bentuknya. Berikutnya aku juga siapkan 1 lembar daun bawang ya yang diiris tipis-tipis seperti ini. Berikutnya kita siapkan 2 tangkai seledri atau kata orang Banjar ini daun sop, karena memang seringnya ini ditemukan di makanan-makanan berkuah seperti sop. Berikutnya kita siapkan untuk bumbu yang dihaluskan, ada 10 siung bawang merah dan 8 siung bawang putih ya. Ini nanti akan kita haluskan. Ini ada suun ya, bukan bihun ya ibu-ibu, bedakan itu ya. Pakai kayu manis secukupnya aja. Ini aku nggak akan pakai semua, paling 2 biji aja ya. Kemudian ada cengkeh kita pakai sekitar 3 biji aja ya, 3 atau 4 biji lah. Kemudian untuk sop itu paling enak dikasih jeruk nipis, jadi kita akan kasih jeruk nipis juga. Dan jangan lupa untuk resep ini kita juga memerlukan jahe serta bawang goreng. Baik bunda, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghaluskan bumbunya dulu, yaitu bawang merah, bawang putih, dan jahe diulek secara bersamaan ya, agar bumbu ini benar-benar halus-lus. Setelah itu kita tambahkan lada bubuk sekitar 1 sendok teh aja, jangan banyak-banyak nanti bapaknya kepedesan. Nah, terus diulek bunda, jangan kasih kendor tenaganya ya, ulek terus sampai bumbu ini bener-bener halus. Tambahkan juga garam ya bu, jangan lupa biar makin sedap bumbunya. Oke, sambil ngulek Foni ingin berpesan kepada bapak-bapak di rumah ya. Inilah bapak-bapak salah satu wujud pengorbanan kaum ibu ya, yang rela berkeringat di dapur ya untuk ngulek bumbu-bumbu halus agar menghasilkan masakan yang sedap. Jadi bahagiakan istri Anda dengan memberi uang belanja yang mumpuni. Kalau kalian bertanya kenapa untuk menghaluskan bumbu aku lebih memakai ulekan, padahal kan ada blender tuh. Nah, ini khusus untuk kalian ciwi-ciwi atau ibu-ibu di rumah ya, para bun-bun, bunda-bunda. Ini ya, nih keuntungan kalian ngulek. Ini secara tidak langsung kalian akan membentuk otot-otot lengan kalian ya, karena pada saat mengulek ini otot semua bekerja aktif semua. Tapi masalahnya adalah ketika kalian ngulek kan yang terbentuk cuma otot satu ini. Jadi biar bagus tuh kalian bisa ngulek sambil satunya tuh ngangkat barbel gini harusnya, biar terbentuk semuanya. Enggak, sebenarnya blender di rumah rusak, jadi terpaksa manual. Nah, tapi memang ada beberapa ya para bun-bun alias bunda-bunda yang lebih suka bumbunya itu nggak terlalu halus, jadi lebih suka ngulek daripada blender. It's okay. Sebenarnya saya kalau disuruh milih sih lebih suka tekstur ngulek memang daripada blender. Oke,
kita udah selesai nih, bumbunya udah halus ya, halus banget. Jadi kita akan langsung tumis dulu bumbunya ini. Nah, pastikan tekstur bumbunya tuh halus seperti ini ya Bunda. Berikutnya kita didihkan air untuk mempersiapkan kaldu ayamnya. Nah, langkah pertama nih kita masukkan dulu kentang. Kenapa kentang? Karena kentang ini merupakan sayuran yang agak keras. Jadi biarkan dia lembek dulu lah Bu ya. Nah, berikutnya nih Bu, biar daging ayam yang sudah dibersihkan makin empuk, jadi kita masukkan aja lebih dulu bersama dengan kentang tadi. Berikutnya biar cepat mendidih, kita tutup dulu si panci ini ya Bu. Sambil menunggu, kita panaskan dulu minyak untuk menumis bumbu yang telah dihaluskan. Tapi sebelum bumbu dimasukkan, kita masukin dulu kayu manisnya. Kemudian jangan lupa cengkehnya. Nah, setelah itu kita biarkan dulu sedikit sebentar ya, biar agak mateng dulu. Nah, selanjutnya cemplungin aja langsung bumbu yang udah dihaluskan tadi. Oh iya, jangan lupa apinya jangan terlalu besar. Nanti bumbunya cepat gosong ibu-ibu. Nggak mau kan masakan kita jadi gosong? Setelah semuanya masuk, tinggal diaduk-aduk deh, sreng sampai bumbunya wangi. Kalau perlu sampai tetangga mencium aromanya dan iri dengan masakan kita. Oke, jadi kalau ditanya kenapa masak supnya pakai cengkeh dan kayu manis, karena memang makanan di Kalimantan Selatan itu cenderung banyak menggunakan rempah-rempah dan bumbu-bumbuan. Ini sebenarnya pun bahan saya tuh masih kurang lengkap, tidak selengkap yang nasi sop aslinya di sana ya, masih ada bahan yang perlu ditambahkan. Tapi ini pun menurut saya sudah agak menyerupai nasi sop di Banjar. Oke, kita akan lanjutkan menumis bumbunya dulu. Oke ibu-ibu, ini bumbunya udah wangi banget, sreng-sreng ke hidung. Percayalah, meskipun Anda tidak bisa menciumnya, trust me, it works. Sekarang kita beralih ke kuah kaldu yang udah bleketek-bleketek. Tandanya dia udah mateng. Nah, tapi ini belum selesai. Kita harus masukin bumbu yang tadi udah kita tumis ya. Biar apa? Biar kaldunya nggak sepol. Oh ya ibu-ibu, aku juga mau cerita nih. Kalau di sini kan resepnya aku menggunakan bagian dada ayam karena aku sukanya dada ayam. Tapi kalau ibu-ibu mau pakai satu potong utuh atau setengah potong utuh gitu, bukan dada aja tapi juga ada pahanya, juga oke kok Bu. Semua tergantung selera orang di rumah aja Bu. Selanjutnya kita masukkan deh wortelnya. Jadi ini nasi sop Banjar itu emang nggak pakai kol ya. Kita biasanya pakai wortel aja sama kentang. Jangan lupa sesekali diaduk guna memastikan kita tidak memasukkan sesuatu yang tidak seharusnya. Kita tutup lagi. Oke, kalau biasanya aku masak kan pakai garam aja sama gula. Kali ini kepengen ya ada sedikit-sedikit penyedap rasa. Jadi kita pakai penyedap rasa. Meskipun pakai penyedap rasa, aku biasanya nggak mau terlalu banyak. Oleh karena itu, aku perlu masukin lagi garam. Nah ini ya, aku kalau masak sop itu selalu suka menambahkan sedikit gula, sekitar 1 sendok teh. Karena menurut aku kalau ditambah gula tuh kayak gurihnya tuh tambah nendang gitu. Udah deh, ini udah jadi sih, tinggal dikoreksi aja rasanya. Kalau dirasa kurang asin atau kurang gurih gimana, bisa ditambahkan komposisi gula, garam, atau penyedap rasanya ya. Udah matang, jadi kita tinggal cicipi rasanya. Mantap. Jadi kita tambahkan seledri dan daun bawang. Sebenarnya nggak perlu pakai daun bawang sih kalau kalian nggak suka, tapi karena aku suka daun bawang jadi aku tambahkan daun bawang. Nah ini dia penampakan sup ayamnya yang sudah selesai ya. Nah warna kuahnya tuh emang bening kayak gini Bu, sebening hati saya. Jangan lupa untuk menambah kenikmatannya kita taburkan bawang goreng. Nah selain itu kita harus juga meneteskan atau memercikkan jeruk nipis biar makin yahut. Nah sup ayam ini paling enak dan paling mantep tuh dimakan pas lagi hangat-hangatnya.
Nah, selain kenikmatannya, sup ayam ini juga dipercaya mengandung manfaat yang bagus banget, terutama buat orang-orang yang lagi sakit. Dan aku akan menunjukkan juga ke kalian gimana sih cara penyajiannya dan enaknya tuh makannya pakai apa. Oke, aku akan tunjukin cara penyajiannya sesuai dengan warung-warung yang sering ada di Kalimantan. Nah, nasi terus ditaruh suun seperti ini ya, ditata di atasnya. Kemudian ditaburi bawang goreng. Selanjutnya kita tinggal masukin ayam. Dan juga jangan lupa ditambahkan kuah, karena namanya juga nasi sop. Kalau kuahnya nggak banyak mah itu bukan nasi sop namanya. Selagi hangat dimasukin semuanya. Pastikan dikasih jeruk nipis biar nikmat. Nah, makan nasi sop sendiri itu paling nikmat ditambahkan dengan perkedel kentang. Dan jangan lupa dikasih potongan telur rebus seperti ini. Nah, kalau di warung-warung itu juga ditambahkan dengan sambal. Jadi aku juga bikin sambal tadi. Nah, gini deh penampakan nasi sop kayak di warung-warung di Kalimantan Selatan. Jadi dijamin deh kalau kalian ke Kalimantan Selatan nyoba nasi sop pasti jadi keblinger. Oke, sekarang kita akan coba hasil masakan sendiri tadi ya. Ini tadi aku juga bikin perkedel kentang ya, dengan kornet biar makannya lebih sedap. Kita makan. Kalau kalian khawatir, tadi kan ada bahannya cengkeh sama kayu manis. Kalau kalian khawatir rasa rempahnya bakal menonjol banget, ini enggak. Ya, tersamarkan dengan bumbu-bumbunya. Jadi nggak usah khawatir. Ini sedap banget dan layak untuk kalian coba di rumah. Oke, buat kalian yang udah nyoba jangan lupa mention aku biar aku makin semangat berbagi resep buat kalian. Bye.